Di tampilan handphone yaitu ada pilihannya telepon, terus juga kenapa bedanya Mouse sama emulator lainnya itu dia memiliki besar RAM yang tinggi yaitu 4 GB dibanding emulator lainnya, dan juga dia penyimpanan itu mencapai 32 GB. Dan di sini untuk Mouse dia bisa diedit untuk RAM-nya. Misalnya untuk keseharian hari-hari, untuk aplikasi hari-hari dia bisa memakai RAM 2 aja. Soalnya untuk mouse player ini sebenarnya ditujukan untuk banyak fiturnya itu untuk game, jadi performanya bisa mencapai tinggi yaitu 4 GB RAM-nya. Dan di sebelah kanan di sini ada untuk fitur-fiturnya. Di sini ada membesarkan suara sama mengecilkan suara. Terus di sini ada untuk kabel HP-nya, bisa langsung ke home. Misalnya buka Play Store-nya. Nah, mouse player ini juga dilengkapi dengan Play Store. Jadi bisa download aplikasi apa saja yang ada di. Ini laptopnya RAM-nya berapa? RAM-nya punya saya 8. Ya, jadi untuk sini ada home, ini home-nya, terus bisa ini ada Instagramnya, bisa hapus, juga bisa seperti ya, tampilannya seperti Android. Jadi fiturnya itu juga mirip seperti handphone. Terus kelemahannya untuk player itu ya di sini bisa dilihat ya soalnya makan baterai laptop ya makan baterai laptopnya cukup tinggi karena dia penggunaan RAM-nya itu tinggi. Keempat, dia juga bisa di setel ke RAM 2 aja biar tidak memakan banyak baterainya, dan kuota internetnya itu makan lebih banyak daripada aplikasi yang lainnya. Itu aja sih untuk kelemahan itunya. Dan selanjutnya akan dijelaskan untuk temanya, yaitu Robi. Tema kita kali ini adalah self improvement. Kita mulai dulu dari awal. Manusia itu pasti ada yang namanya perubahan. Dari kecil kita punya gigi sampai kita punya gigi, dan self improvement itu peningkatan diri kita sendiri. Perubahan bisa dengan buruk, baik juga bisa. Tapi kali ini kita akan mengambil perubahan yang mengarah baik, yaitu self improvement. Ada banyak jenis tentang self improvement, ada tentang fisik, terus juga ada tentang sikap, skill, kemampuan berpikir. Seperti terang di sini ada latihan fisik, di mana self improvement itu sendiri kita melatih fisik ketika kita malas untuk pergi ke gym, ke tempat olahraga, kita bisa melakukan itu di rumah. By aplikasi ketika ada perintah misalkan push up 30 kali, terus sprint di sekitar rumah, ya, segala macam. Aplikasinya di dalamnya. Nanti jelasin lebih lagi Pak. Oh ya. Ya, ini gambaran dari self improvement itu sendiri Pak. Ada juga ketika self improvement itu tentang mengasah skill, ada nanti misal kita belajar tentang di bootcamp, kalau teknologi segala macam. Terus tentang pengembangan diri kita bisa mediasi segala macam, dan itu gambaran besar dari self improvement itu sendiri. Oke, selanjutnya kita tahu ini share. Oke, kalau kita masuk ke pertama yang harus kita perhatikan adalah pola hidup. Karena kalau pola hidup kita berantakan itu bisa mengganggu sistem ini. Lalu yang kedua ada meditasi. Dengan meditasi itu bisa membantu kita supaya bisa melepaskan beban pikiran, kemudian juga bisa membantu dalam merefleksi diri lebih dalam. Nah, aplikasi lain ini menjadi solusi sebuah hal tersebut. Sebenarnya ada berbagai macam, ada fitur fokus. Nah, ini
Serta pembubaran mereka tanpa harus seperti keputusan pembubaran atau izin. Nah ini berikutnya untuk melakukan rumah itu ada tarif mingguannya nah itu punya 3 pilihan, ada pemula, opsi pemula, menang dan lanjutannya. Nah di sini ada keterangan untuk per minggunya. Lanjut. Ya, mulai. Ada mempunyai ada 4 cara, yaitu loncat bintang, push up, dan push up lutut. Oke, aplikasi yang akan saya jelaskan ada Diary. Diary adalah aplikasi jurnal digital yang memungkinkan pengguna membuat pencarian dalam format grid, memungkinkan mereka mencatat berbagai aspek kehidupan mereka. Aplikasi ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk menentukan kegiatan dan tugas. Nah, di menu jurnal ini itu kita bisa menambahkan jurnal harian kita dan memanage jurnal kita. Di sini kita bisa melihat kapan aja kita membuat diary kita dari tanggal berapa sampai yang dengan paling lama yang paling baru. Terus di menu searching kita bisa mencari diary yang sudah kita buat, judul diary yang sudah kita buat. Di menu kalender itu kita bisa mengedit, misal kita membuat di tanggal 1 Desember, kalau kita mengedit ke tanggal 10 bisa di menu ini. Dalam konteks self improvement, diary dapat menjadi alat yang kuat dengan
merayakan pencapaian dan mengatasi tantangan dengan melibatkan diri dalam aktivitas jurnalis dan perencanaan menggunakan data diary. Seseorang dapat secara aktif terlibat dalam perjalanan self improvement, menciptakan kesadaran diri yang lebih dalam dan mengembangkan kebijakan positif untuk mencapai tujuan pribadi. Oke, akan dilanjutkan oleh Bayu Prasetyo. Ya, selanjutnya ada aplikasi program Bigo, adalah aplikasi pembelajaran pemrograman yang dirancang untuk membantu seseorang pemula dan pengembangan yang lebih berpengalaman dalam menerapkan pemrograman mereka. Di sini kita pilih non terus, kita mau beberapa menit hari. Di sini ada ikannya, kita skip aja. Di trainingnya itu ada Java, Python, dan Technical Language dan JavaScript. Yang di course-nya itu ada apa namanya? Fundamental, HTML, dan basic. Di course-nya ada ChatGPT, Extron, dan Linux. Hubungan antara programming dan self improvement itu ada beberapa aspek. Yang pertama, pengembangan keterampilan teknis. Pemrograman itu menyediakan materi pembelajaran untuk berbagai bahasa pemrograman dan topik pemrograman. Yang kedua itu fleksibilitas waktu dan lokasi. Aplikasi ini memungkinkan pengguna bekerja kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga itu pemantauan kemajuan dan pencapaian. Program Bigo seringkali dilengkapi dengan fitur untuk melacak kemajuan di bagian pengguna. Yang keempat, keterampilan kognitif. Aktivitas pemrograman memerlukan pemikiran aktif dan analisis. Yang kelima itu peningkatan daya tahan keilmuan, ketekunan, komunitas pembelajaran. Di aplikasi ini tuh ada beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pertama itu materi sangat bervariasi, bahkan bisa dibilang lengkap. Yang kedua, menyediakan semua course untuk dan workshop terkenal seperti Angular dan menyediakan semua course untuk bahasa-bahasa pemrograman terkenal. Kekurangannya itu ada 3. Yang pertama itu instruksi dari contoh yang diajarkan tidak dapat diuji dan dipraktikkan. Yang kedua, layanan gratis hanya terbuka untuk beberapa course. Dan yang ketiga itu tidak menyediakan fitur komunitas untuk berdiskusi di hal materi dan mengenal lainnya. Sekian dari kelompok kami. Kayaknya banyak yang kurang sih. Apa kelebihan dari Blockspire dalam memfasilitasi penggunaan aplikasi di Android komputer daripada penggunaan perangkat PC? Kan sebenarnya terima kasih Imam. Saya akan menjawab untuk kelebihan Blockspire ya daripada perangkat PC. Sebenarnya kan untuk dibandingkan sama perangkat PC itu jauh. Soalnya ini kan cuma emulator Android. Jadi di sini untuk fitur-fitur Android aja yang ada. Ya paling gitu aja sih. Ya, silakan. Nama saya Ari Disira. Mau bertanya keunggulan dan kelemahan ini kalau dibanding sama emulator lain atau pakai Proton Stack? Kalau Stack yang lainnya Kekurangan apa kalian? dua-duanya kekurangan. Kalau perbandingan? Kalau perbandingan, sebenarnya tadi udah ada perbandingannya yang sama yang BlueStack. Cuman kalau BlueStack itu dia lebih ringan. Kalau sebenarnya untuk kelebihan Blockspire ini untuk RAM yang tinggi ya. Jadi performanya juga tinggi. Dia sebenarnya juga untuk bermain game. Performanya juga untuk main game juga lebih enak itu daripada BlueStack. Nah kalau kekurangannya
jadi baterai di bawah jadi ini. Kalau Blue Stack dia lebih ringan gitu. Paling itu aja kalau dibandingkan sama emulator lain. Jaya? Oke. Oke. Benar nanya nih. Jangan sih. Canda. Perhatian masih kira-kira penggunaan emulator ini masih relevan apa sih dari ini? Untuk harian ya. Harian. Soalnya kan ini kan aplikasi kayak buat dipakai di HP juga, tapi kan pasti orang-orang di sekarang pasti daripada punya PC lebih punya HP gitu. Ya, sebenarnya kan untuk penggunaan kenapa ada penggunaan emulator ya. Emulator sebenarnya kalau kita misalnya pengen main game di HP nih, misalnya HP-nya habis gitu kan, baterai habis. Jadi untuk bisa main game-game Kan bisa ya, panas dong. Makanya dibikin emulator kan nggak mungkin ada aplikasi yang nggak bisa download dari Google dong. Nah biasa kan makanya dibikin emulator biar bisa download lewat Play Store melalui emulator. Sama ini sih ketika ada player boleh bisa ada player Dota dia nggak bisa ketika dia terbiasa untuk main di mobile analog pasti dia akan mencoba gamenya di Noxfire ketika itu semua itu bisa di custom untuk jalannya bisa seperti yang dia mainkan di Naloya itu sendiri. berarti bukan lebih ribet lagi, karena harus menyesuaikan lagi dong. Karena dia nggak terbiasa main di HP. nggak bisa main di HP. Tapi dia ingin mencoba game tersebut. Iya. Dia nggak harus mencoba doang ya. Iya bisa. Layak mau dipakai selalu kandungan penggunaan. Untuk daily nggak bisa. Bisa sebenarnya di emulasi Selain game ada contoh juga ya penggunaannya lebih efisien gitu daripada di HP. Kan tadi kan bilang semua yang ada di HP bisa di emulator di PC kan. Iya. Nah kira-kira yang penggunaannya lebih efisien kalau PC daripada HP. Ya makanya mau download aplikasi apa dulu? Ya memberikan contoh aja kan itu yang penting. Iya tadi kan contohnya udah ada aplikasi sehari selain game. Misalkan tadi ada latihan rumahan kan. Nah itu kan juga kayak gitu. Misalnya cuma buat latihan doang gitu. Ini daripada bukan di PC lebih baik bukan di HP. Ya. Tadi cuma alternatif. Makanya misalnya kalau baterai habis gitu kan bisa pakainya ya emulator gitu. Apa dulu? Ada lagi yang ingin bertanya? Nafsu banget ya. Berarti kami tutup ya untuk sesi pertanyaan ini. Ya. Iya.